Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Alif Maulana. Saya akan menjawab tentang teori-teori asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas berikut ini. A. Ada teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa organisasi atau individu dapat menghadapi situasi krisis atau isu yang dapat mengancam citra dan reputasi mereka. Teori ini menyajikan pandangan bahwa pengelolaan krisis dan isu adalah penting untuk melindungi citra dan yang kompleks antara berbagai pihak terkait dalam situasi krisis, termasuk media, publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan komunikasi yang efektif selama periode krisis dianggap penting untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul pada citra dan reputasi. B. Teori persuasi dan produksi pesan. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa komunikator pengirim pesan memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, atau perilaku penerima pesan. Teori persuasi berfokus pada proses bagaimana pesan diproduksi dan disampaikan untuk mencapai efek persuasif pada penerima pesan. Asumsi lainnya adalah bahwa audien atau penerima pesan adalah aktif dalam memproses informasi dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesan persuasif. Teori ini juga mengonsumsikan bahwa pesan persuasif dapat berdampak pada perubahan sikap dan perilaku jika disusun dengan baik dan disampaikan secara efektif. Yang C. Teori hubungan media dan publik. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa media massa memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi, sikap, dan pengetahuan publik. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa berpengaruh dalam membentuk opini dan memberikan pemahaman tentang isu-isu tertentu. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya hubungan antara media dan publik dengan mengakui peran aktif publik dan memilih dan menafsirkan konten media. Asumsi lainnya adalah bahwa media massa tidak netral dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan politik, ideologi, dan faktor ekonomi. Yang D. Ada teori media determinisme. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki pengaruh kuat dalam menentukan pola pikir, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Teori media determinisme cenderung menyatakan bahwa mereka secara aktif menentukan bagaimana individu dan masyarakat berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Asumsi ini menyoroti peran media sebagai penyedia pesan dominan yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan sosial. Namun perlu diingat bahwa teori ini juga kontroversial dan dihadapkan pada kritik karena mengabaikan peran agen-agen lain dalam membentuk budaya dan masyarakat. Kemudian ada analisis contoh kasus sebuah penelitian fenomenal sepanjang tahun 2002 dan 2023 yang menggunakan salah satu teori komunikasi tersebut, yang menggunakan teori hubungan media dan publik. Saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Tujuan atas nama terlaksana penelitian ini adalah dalam rangka mencari tahu strategi media relation Humas Pemerintah Kota Surakarta terkait penertiban kebijakan pimpinan dan mendapatkan gambaran terkait strategi media relation dalam konteks humas pemerintahan. Jenis penelitian yang peneliti digunakan ialah kualitatif, data yang disajikan saat meneliti yakni melalui wawancara, interview, serta observasi. Metode dalam mengambil sampelnya ialah purposing sampling, teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan triangulasi sumber data saat meneliti. Peneliti memanfaatkan teknik drawing atau menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan atau menerapkan strategi media relation menurut teori Yosel Irianata. Ada 3 strategi media
relation yang diterapkan yakni pengelolaan relasi dengan media, melakukan pengembangan strategi setelah pengembangan media dengan jaringan, dan dua, bisa diamati berdasarkan analisis dan pembahasan dengan didasarkan pada perolehan data. Humas pemerintah Kota Surakarta sudah menerapkan atau melaksanakan strategi media relations seoptimal mungkin. Kemudian ini ada referensinya. Soal kedua yaitu jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak disertai dengan contohnya, serta teori komunikasi dalam tradisi kritis. Uses and gratification theory, teori penggunaan dan kepuasan. Teori uses and gratification menekan bahwa khalayak aktif dalam memilih, menginterpretasi, dan menggunakan media berdasarkan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Teori ini berfokus pada mengapa orang mengkonsumsi media tertentu dan apa yang mereka dapatkan atau puaskan melalui media tersebut. Contoh, seorang remaja yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram untuk mengkonsumsi konten selebriti dan berita terkini, dia mungkin menggunakan platform tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pengetahuan tentang kehidupan selebriti yang diidolakannya. Sementara itu, seorang pekerja mungkin menggunakan media berita daring untuk memperoleh informasi tentang peristiwa terbaru dan memuaskan rasa ingin tahu mereka. Yang kedua ada agenda setting theory, teori pembentukan agenda. Teori agenda setting berpendapat bahwa media massa dapat mempengaruhi perhatian dan pemikiran publik dengan menentukan topik atau isu yang harus diperhatikan. Media massa mempengaruhi khalayak dengan menyoroti dan memberi perhatian lebih pada beberapa isu, sehingga menyebabkan isu tersebut menjadi lebih penting di mata khalayak. Contoh, jika media massa secara konsisten memberitakan tentang peningkatan angka kejahatan di suatu kota, masyarakat dapat menganggap isu kejahatan sebagai isu yang sangat penting dan merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah keamanan tambahan. Dan demikian media massa membantu membentuk agenda publik dengan menekan isu tertentu. Ketiga ada cultivation theory atau teori pembentukan budaya. Teori ini berfokus pada peran media massa dalam membentuk pandangan dan persepsi khalayak tentang dunia nyata. Teori ini berpendapat bahwa penggunaan jangka panjang media massa yang konsisten dan terus-menerus dapat membentuk keyakinan dan realistis yang sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam media. Contohnya, jika seseorang sering menonton tayangan televisi yang menggambarkan dunia sebagai tempat yang penuh dengan kekasaran dan kejahatan, mereka mungkin cenderung memiliki pandangan yang lebih negatif tentang keamanan dan kemungkinan menjadi korban kejahatan meskipun tingkat kejahatan sebenarnya rendah di lingkungannya. Yang keempat ada teori komunikasi dalam tradisi kritis. Teori komunikasi dalam tradisi kritis berfokus pada analisis kritis terhadap media massa dan kekuatan yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi konten media. Teori ini menyoroti bagaimana media massa dapat digunakan untuk menciptakan atau mempertahankan kekuatan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Contohnya, teori kritis dapat diterapkan dalam analisis kritis terhadap bagaimana media massa menyajikan isu-isu politik dan ekonomi. Misalnya, seseorang peneliti menggunakan teori kritis untuk menganalisa bagaimana cara meliput aksi protes masyarakat terhadap kebijakan ekonomi tertentu dengan menyoroti cara media memberikan framing dan narasi tentang protes tersebut. Teori kritis membantu memahami bagaimana kepentingan politik dan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi representasi media atas protes tersebut. Dengan menggunakan berbagai teori komunikasi ini dalam kajian media di khalayak, para peneliti dapat menggali beberapa aspek penting dalam interaksi media dan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan pemahaman Anda mengenai asumsi dari teori ekologi media massa (MC).
Luhan terkait teknologi dan masyarakat serta pandangannya the medium is the message, berikan jawaban disertai contoh. Teori ekologi media Marshall MC Luhan adalah pandangan yang sangat berpengaruh dalam studi komunikasi dan media. MC Luhan berpendapat bahwa media bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga memiliki efek yang lebih mendalam pada masyarakat dan budaya. Dalam pemikirannya, MC Luhan menyajikan beberapa asumsi terkait teknologi dan masyarakat serta teori inti the medium is the message. Asumsi mengenai teknologi dan masyarakat, media sebagai ekstensi manusia. MC Luhan berpendapat bahwa media adalah ekstensi dari manusia dan tubuh manusia. Setiap teknologi media berperan sebagai perpanjang dari salah satu indera manusia atau kemampuan kognitif, sehingga mengubah cara manusia berinteraksi dan dunia dan dengan sesama manusia. B. Pengaruh media pada cara berpikir dan perilaku. MC Luhan percaya bahwa setiap bentuk media memiliki efek sosial dan kultural yang mendalam. Penggunaan media tertentu akan membentuk cara berpikir, berperilaku, dan pola interaksi sosial masyarakat secara keseluruhan. Dampak perubahan teknologi media pada masyarakat. MC Luhan mengemukakan bahwa perubahan teknologi media tidak hanya mempengaruhi cara komunikasi, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan ini berdampak besar pada cara masyarakat berfungsi dan berinteraksi. The medium is the message. Pernyataan ini adalah inti dari pemikiran MC Luhan. MC Luhan berpendapat bahwa fokus pada konten atau pesan yang disampaikan oleh satu media seringkali mengalihkan perhatian dan pengaruh sebenarnya yang dimiliki media itu sendiri. MC Luhan berpendapat bahwa perilaku masyarakat lebih daripada konten yang disampaikannya. Contoh, mari kita lihat pengaruh internet pada masyarakat modern. Internet sebagai media adalah ekstensi dan indera manusia mengakses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara global. Internet mengubah cara kita berkomunikasi dalam orang lain, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Ini menciptakan budaya daring yang berada dengan cara berinteraksi yang cepat dan efisien. Dalam konteks the medium is the message, perubahan ini lebih penting daripada konten spesifik yang kita temukan di internet. Meskipun konten yang disampaikan beragam, misalnya berita, meme, dan video atau jejaring sosial, dampak sebenarnya adalah transformasi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.